Ya, jadi kalau kita belajar Object Oriented Programming ya atau OOP, nah itu biasanya ada beberapa jargon-jargon yang kita ini ya, yang kita biasa dengar. Yang pertama adalah namanya encapsulation ya. Kemudian yang kedua bilangnya adalah inheritance ya. Kemudian yang ketiga polymorphism ya. Polymorphism ya. Nah, encapsulation ini ya sebenarnya gampangnya adalah data-data internalnya si objek itu seharusnya tidak diekspos keluar ya. Jadi kita nggak boleh mengakses atau mengizinkan objek lain untuk mengakses si instance variabel itu langsung ke ini apa ke variabelnya gitu. Makanya kita tadi buatkan getter and setter. Nah, kenapa nggak boleh? Karena internal implementasinya dari si objek atau kelas itu harusnya urusannya si kelas sendiri gitu. Jadi ke objek-objek lain itu tidak perlu tahu. Nah, objek lain itu cukup tahu si si kelas atau si objek yang mau digunakan ini dia kemampuannya atau fiturnya apa saja. Nah, fiturnya itu biasanya ditunjukkan dengan metode-metode yang dia sediakan gitu ya. Nah, kalau pada prakteknya nanti kita pakai getter setter itu kalau yang implementasi realnya nanti karena ada beberapa library nanti yang dia misalnya kita mengakses database gitu ya, mengakses database. Nah, ada field-field yang dia berupa proxy sebetulnya. Maksudnya proxy adalah nilainya tidak langsung diambil tapi nanti begitu dibutuhkan baru di-query ke database gitu. Jadi misalnya kita tadi get daftar pembelian, nah itu kalau beberapa library nanti itu tidak langsung objek betulan ada isinya, tapi itu adalah referensi aja. Begitu kita jalanin get daftar pembelian, baru nanti dia query ke database gitu. Nah, jadi ada optimasi-optimasi seperti itu yang cuma mungkin dibuat kalau kita tidak langsung mengekspos internalnya tadi gitu. Jadi kalau misalnya langsung kita kasih si array list-nya itu, nanti kita nggak bisa menggantikan dengan proxy gitu ya. Nah, itu namanya encapsulation. Nah, sekarang inheritance ya. Inheritance ini jadi di sini kita punya punya satu kelas atau orang-orang bilangnya biasanya istilahnya adalah super class ya. Jadi di sini kita punya super class ya. Nah, superclass ini nanti dari superclass ini kita kan akan punya di sini ya biasa ya kelas member gitu ya. Kelas member. Nah, di sini kita nanti punya ada metodenya ya. Kemudian ada variabel atau propertinya ya. Nah, kemudian si superclass ini kita bisa bikinkan turunannya. Jadi di sini kita bisa punya banyak subclass gitu. Di sini dia punya banyak subclass. Oke, kurang C ya. Nah, dia punya banyak subclass di sini. Nanti ini kita demokan biar lebih konkret gitu ya. Kalau seperti ini aja kan masih abstrak gitu ya. Nah, di dalam subclass ini nantinya si subclass ini dia bisa punya metode-metode tambahan ya. Nah, di sini dia bisa punya metode tambahan dan juga dia bisa mendapatkan metode-metode dari superclass-nya. Ya tergantung izin akses juga sih nantinya ya, apakah dia private atau protected atau public gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini misalnya kita tadi punya metode metode A ya. Di sini kita punya metode A misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kalau ini kita set dia sebagai public, maka di sini semuanya akan juga punya metode A. Metode A, di sini juga punya metode A. Tanpa kita harus menulis lagi kode programnya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah warisan atau inheritance dari atasnya gitu ya. Karena di sini kita punya hubungan extends atau implement gitu.
Jadi kalau kita gambarkan diagram UML-nya seperti ini gitu ya. Nah, ini. Nah, ini saya hapus dulu coba ya. Properti kita nggak usah bahas dulu ya karena biasanya properti tidak di-inherit bukan karena nggak bisa atau nggak boleh, tapi memang best practice-nya biasanya itu tadi karena prinsip encapsulation, jadi kita tidak mengekspos si properti ke subclass gitu ya. Nah, di sini misalnya kita punya dua metode, yang pertama metode A, yang kedua metode B ya. Nah, di sini bisa juga di sini kita implement nih. Jadi method B kita implement ulang. Nah, di sini kita bikin implementasinya. Nah, gini ya. Sedangkan di sini enggak gitu. Nah, kemudian di sini dia juga bisa punya metodenya dia sendiri. Misalnya dia punya metode C gitu ya. Metode X aja deh. X. Nah, ini ininya buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal. Kemudian di sini implementasinya. Nah, metode X yang tidak ada di sini, tidak ada di tetangga-tetangganya gitu ya. Nah, jadi yang ini, yang implementasi ulang ini ya, ini biasanya disebut orang dengan istilah ya, ini nih. Kan kita implement ulang ya, implement ulang yang aslinya kan ini ya, ini aslinya. Nah, ini kan yang original. Nah, nanti si metode B ini di sini juga metode B dia juga punya ya di sini ya. Kita tulis juga di sini metode B. Sini dia juga punya nih metode B. Nah, gini ya. Ini original, sedangkan yang ini yang bawah ini adalah hasil inheritance ya. Nah, ini. Nah, ini namanya inheritance. Dia menginherit ya. Nah, ini dari superkelasnya gitu ya. Nah, sedangkan yang ini dia pengen punya implementasi sendiri. Jadi ini kita sebut dengan istilah override. Nah, ini adalah override ya. Dia mengoverride method yang di sini ini originalnya, ini hasil override-nya. Sedangkan kalau dia nggak override, berarti dia terima apa adanya dari sini. Jadi nanti dia akan mendapatkan ininya ya, mendapatkan implementasinya. Nah, ini kalau kita ada implementasinya, maka akan ada juga di sini. Maka dari sini ke sini ya, ini istilahnya adalah dari metode B yang di atas ke metode B yang di bawah. Nah, ini ya. Ini istilahnya adalah implementation inheritance ya. Nah, ini istilahnya adalah implementation inheritance. Apa maksudnya? Maksudnya adalah si apa? Ini kita kasih nama dulu deh biar lebih jelas ya. Ini adalah subclass A, ini subclass B, ini subclass C. Nah, ini ya. Artinya adalah implementasi itu sebetulnya metode yang ada isinya ya. Jadi ada implementasinya. Jadi kalau dipanggil dia ngapain gitu. Kayak yang tadi kan kita punya metode subtotal, maka di dalam subtotal itu jumlah kali harga gitu kan. Kemudian di metode total kita looping, kita tambah-tambahin, akumulasi, nanti hasil akumulasinya kita return. Nah, itu namanya kan implementasi. Nah, jadi kalau kita extend atau kita ini kita bikin subclass nih, subclass B, extend superclass gitu ya. Nah, ini namanya kita menggunakan extend ya.
apa ininya keywordnya biasanya menggunakan extend ya. Extend. Nah, gini ya. Nah, si extend ini nanti akan membawa implementasi dari superclass-nya ke dalam subclass. Makanya di sini kita sebut dengan implementation inheritance ya. Nah, tapi di sini selain dia menginherit implementasinya yang kita set public ini ke bawah, dia juga membawa ininya nih, membawa tipe datanya ke sini ya. Nah, dia membawa tipe data superclass ini ke dalam masing-masing subclass ya. Nah, ini namanya adalah type inheritance. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah contohnya gini. Contohnya nanti kita akan kita bisa mendeklarasikan superclass ya, superclass X sama dengan new subclass X. Nah, gini ya. Nah, ini kan subclass A ya. Nah, ini kan subclass A kan yang ini ya. Ini subclass A nih. Nah, tapi kita menginstankannya, di sini kan kita menginstankan ya. Di sini kita menginstankan. Nah, ini kita instance atau objeknya kita buat dari subclass A ya. Tapi di sini ini jadi value-nya ini nilainya adalah instance subclass A tapi yang aslinya. Tapi di sini kita menggunakan tipe data dari superclass ya. Contohnya bagaimana? Contoh realnya yang tadi di sini kita nih pembelian Java. Nah, ini list ini adalah superclass dari array list. Jadi list itu adalah kumpulan dari pembelian detail ya. Jadi dia tipe data yang bisa diisi oleh banyak data yang tipenya sesuai dengan yang disebutkan di dalam sini ya. Nah, list ini punya dua subclass. Yang pertama array list, di sini bisa juga kita menggunakan namanya linked list. Nah, gini ya. List. Nah, dua-duanya bisa dipakai. Jadi di sini bisa di-assign ke sini ya, bisa di-assign ke tipe data list. Jadi tipe data list ini karena dia superclass, dia bisa menampung objek linked list, bisa juga menampung objek array list gitu ya. Jadi ini bisa disaling dipertukarkan. Nah, itu namanya adalah type inheritance ya. Jadi ini kalau kita jalanin ya jalan aja biasa gitu ya. Jalan biasa nih. Nah, tetap jalan ya, biasa. Dia walaupun implementasinya kita ganti gitu. Nah, jadi di sini kalau kita melakukan inheritance nanti bisa ada type inheritance, bisa ada implementation inheritance gitu. Nah, yang mana yang akan dijalankan nanti, misalnya di sini kan kita punya method add ya. Nah, method add ini kan punyanya bukan di list ya, list. Nah, list itu adanya di sini. Ini kan kita ambil listnya nih, get daftar pembelian detail, ini kan dapatnya objeknya adalah list dari pembelian detail ya. Nah, list ini punya method namanya add. Add itu untuk memasukkan data ke dalam si list ini. Nah, si array list dan linked list karena dia sama-sama extend dari list, maka dia punya juga method add, dua-duanya punya. Sehingga kalau kita ganti ininya, dia tetap kompatibel gitu. Nah, kompatibilitas ini itu namanya type inheritance tadi. Jadi ini tipe datanya list, pokoknya dia punya method add gitu ya. Nah, nanti yang mana yang dijalankan, apakah
add-nya punyanya linked list atau add-nya punyanya array list, ya tergantung di sini objeknya kita kasih apa. Nah, itu namanya polymorphism. Jadi polymorphism itu dia akan pilih ya, pilih implementasi pada saat runtime ya. Pada saat runtime. Jadi waktu dijalankan baru dia akan memilih, oh saya pakai linked list, oh saya pakai array list. Tapi pada waktu di compile itu dia tidak dia belum menentukan gitu. Nah, jadi ini adalah ya konsep-konsep OOP. Nanti kita selanjutnya akan mendemokan bagaimana pemakaiannya atau aplikasinya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu?